Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Indonesia tampil perkasa dan sukses menggilas Filipina 5-1 dalam laga keempat yang menentukan 2 hari lalu. 5 gol Indonesia ke gawang Filipina berkat permainan agresif dan cepat khas Indonesia. Namun untuk menjaga asa lolos ke semifinal, Indonesia wajib menang atas Myanmar malam ini. Namun sesuai peraturan baru AFF, kemenangan Indonesia malam ini atas Myanmar tidak otomatis meloloskan tim Garuda ke semifinal. Jika pada malam ini Vietnam kontra Thailand berakhir dengan kemenangan salah satu dari keduanya, maka pemenang laga tersebut akan menjadi juara grup A dan Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Tetapi jika Thailand versus Vietnam berakhir imbang 0-0, Indonesia akan menjadi juara grup A karena nilainya nanti sama. Thailand, Vietnam, Indonesia sama-sama nilai 11. Jika Thailand versus Vietnam berakhir 0-0, Indonesia menjadi juara grup karena unggul selisih gol. Namun bahayanya jika Thailand kontra Vietnam berakhir dengan skor 1-1 atau 2-2, maka Indonesia yang justru tersingkir. Karena head to head, rekor pertemuan antara Indonesia lawan Thailand 0-0, Indonesia lawan Vietnam 0-0. Sedangkan Thailand kontra Vietnam 1-1 atau 2-2, maka keduanya yang akan lolos ke semifinal. Dalam situasi seperti itu, pilihan terbaik bagi tim Garuda adalah fokus pada pertandingan Indonesia lawan Myanmar. Tidak peduli dengan pertandingan Thailand lawan Vietnam. Peluang Indonesia untuk menang atas Myanmar sangat terbuka. Rekor pertemuan 6 pertemuan terakhir, Indonesia 5 kali menang dan hanya sekali kalah dari Myanmar. Dan kita unggul cukup meyakinkan, rata-rata dengan selisih 2 gol. Namun perkembangan sepak bola Myanmar dalam 5 tahun terakhir mengalami kemajuan cukup besar. Yang menonjol dari Myanmar adalah mereka bermain organisasi yang baik. Mereka punya pemahaman taktik bermain yang cukup baik, sehingga sering menyulitkan tim-tim yang masuk dalam Big Five, 5 besar di Asia Tenggara: Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemenangan 7-0 atas Brunei dan 3-1 atas Filipina membuktikan Myanmar tergolong tangguh. Apalagi peluang Myanmar ke semifinal sudah tertutup, sehingga boleh jadi para pemain Myanmar malam ini akan bermain lepas. Sebaliknya, tim asuhan Sinteyong boleh jadi memikul beban yang berat karena harus menang untuk bisa melaju ke semifinal. Karena itu laga melawan Myanmar malam ini tidaklah mudah bagi tim Garuda. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Myanmar tidak lain adalah bermain agresif, cepat, rapat dengan taktik high pressing, pressing atas, pressing di lini pertahanan Myanmar, seperti yang telah dipertontonkan oleh pasukan Garuda dalam 4 laga awal. Gaya khas Indonesia, main cepat, rapat, agresif, mampu menggilas Brunei 7-0 dan Filipina 5-1. Permainan
cepat, agresif, rapat seperti itu juga terbukti menyulitkan Vietnam di laga pertama. Thailand bahkan kelabakan menahan gempuran pasukan Garuda yang cepat agresif di babak pertama, walaupun kemudian mereka bangkit balik menekan Indonesia di babak kedua dan tercipta beberapa peluang. Salah satu penyebabnya adalah ketika Marcelino Ferdinand ditarik keluar akibat cedera. 7 gol Indonesia ke gawang Brunei dan 5 gol ke gawang Filipina lahir dari permainan agresif dan cepat, bukan dari permainan build up serangan, membangun serangan dari di bawah lewat tengah ke depan, tetapi permainan cepat di sepertiga lapangan lawan. Pemain-pemain Indonesia memiliki kecepatan dan agresivitas yang tinggi ketika masuk di daerah pertahanan lawan, dan ini yang menyulitkan tim-tim sebelumnya, dan saya yakin malam ini juga akan menyulitkan Myanmar. Organisasi permainan Brunei sebenarnya bagus, namun mereka kalah kualitas individu pemain, sehingga mereka begitu kaget dan kelagapan di babak pertama untuk meladeni kecepatan pemain-pemain Indonesia, sehingga lahir 6 gol di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol karena memang stamina pemain Indonesia sudah menurun akibat permainan cepat agresif di babak pertama. Filipina juga mempunyai organisasi permainan yang bagus, hanya sekali lagi kalah kualitas dari pemain-pemain Indonesia yang lebih berbakat, yang lebih bertalenta. Pemain Filipina seperti halnya Brunei kalah cepat, kalah agresif, dan juga kalah kualitas. 2 gol Indonesia ke gawang Filipina itu lahir dari kecepatan pemain Indonesia dalam merangsek masuk pertahanan lawan, sehingga dihadang oleh bek Filipina, melahirkan 2 gol penalti. Proses gol indah Nico dan Raza juga lahir dari kecepatan Nico dan Raza merangsek masuk ke jantung pertahanan Filipina untuk menyambut umpan dari second line ataupun dari sayap. Kita saksikan golnya berikut. Menariknya, ketika melawan Vietnam dan Thailand, permainan agresif, cepat, dan rapat yang diperagakan oleh tim Garuda sulit untuk menjebol gawang 2 kekuatan sepak bola Asia Tenggara itu. Mereka memang kesulitan, baik Vietnam maupun Thailand, dalam meredam permainan cepat, tetapi Indonesia sulit untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya, ada 1-2, dan tidak bisa mencetak gol. Hal itu terutama karena memang pemain-pemain Thailand maupun Vietnam mempunyai kualitas individu yang baik, teknik, taktik, dan juga organisasi. Pemain-pemain Vietnam maupun Thailand juga memiliki fisik dan stamina yang bagus, sehingga menyulitkan pemain-pemain Indonesia yang bermain cepat agresif untuk secara leluasa mengobrak-abrik pertahanan Vietnam maupun Thailand. Jadi secara teknis, Myanmar bukanlah kekuatan yang harus ditakuti, berbeda dengan Vietnam ataupun Thailand. Kekuatan Myanmar memang sedikit di atas Brunei dan Filipina, tetapi di bawah Vietnam dan Thailand. Buktinya, Thailand mengalahkan Myanmar 3-0 dan Vietnam membungkam Myanmar 3-1. Untuk bisa mengontrol, mendominasi, dan memenangkan pertarungan melawan Myanmar malam ini, saya memiliki beberapa catatan, beberapa faktor yang bisa menentukan kemenangan tim Garuda malam ini. Pertama, permainan agresif, cepat, dan rapat dalam high pressing harus bisa dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia sejak kick off.
Dengan begitu, permainan organisasi Myanmar bisa dirusak. Mereka tidak bisa mengembangkan permainan. Kedua, melakukan pressing atas. Tiga dari sentral kita mendorong pemain-pemain tengah naik, dan pemain-pemain tengah mendorong striker ke daerah sekitar kotak 16 lawan. Sehingga dengan cara itu maka jarak antara back, 3 back, 5 gelandang, 2 striker menjadi rapat. Dan dalam area permainan sempit seperti itu, pemain-pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan agresif bisa dengan cepat merebut bola, dan setelah merebut bola bisa dengan segera melakukan serangan berbahaya langsung ke pertahanan lawan. Mengajak bermain di lini tengah tentu ada resiko bahwa pemain-pemain Myanmar akan melakukan serangan balik cepat. Tetapi saya percaya bahwa tiga back sentral kita, Muhammad Ferrari, Marcel Januar, dan Rusadi, maupun dua back sayap kita, Kakang di kanan ataupun Tata di kiri, memiliki kualitas, memiliki kecepatan untuk bisa meredam serangan balik Myanmar. Karena sekali lagi, pemain-pemain Myanmar bukan pemain Vietnam dan bukan pemain Thailand. Faktor ketiga, saya melihat pelatih Sinteyong perlu menurunkan barisan penyerang berkarakter petarung sejati dan haus gol. Tanpa motor serangan Marcelino Ferdinand, pelatih Sinteyong kini memiliki 4 bomber yang sigap membobol gawang lawan, yaitu penyerang tengah Hoki Caraka, Rabani, lalu ada Nico sebagai second striker yang juga bisa berperan sebagai penyerang sayap. Sejauh ini Hoki sudah mencetak 4 gol, Rabani 3 gol, dan Nico 2 gol. Juga masih ada Ronaldo Kuate yang piawai dalam melakukan serangan dari sayap, juga dia sudah mencetak 1 gol. Dalam formasi 3-5-2, saya melihat bahwa tidak salah jika Hoki dan Rabani yang sudah dua-duanya sudah mencetak 7 gol bisa menjadi tombak kembar di ujung tombak. Lalu dari second striker ada Nico yang juga sudah mencetak 2 gol. Atau dalam formasi 3-4-3 bisa juga Nico berperan sebagai penyerang sayap kanan, lalu Kuate penyerang sayap kiri, dan Hoki di ujung tombak. Faktor yang keempat yang juga penting, bahwa lini belakang Indonesia jangan sekali-kali terlalu percaya diri membangun serangan dari lini belakang dengan bola-bola pendek. Pemain-pemain Indonesia lemah dalam kontrol, passing, dan keep the ball, menjaga bola ketika mendapat pressing dari lawan. Jika berani melakukan serangan dari bawah, maka pemain-pemain Indonesia sering panik dan melakukan kesalahan ketika mendapat tekanan berat dari lawan. Kita lihat, saya mencatat ada 3 kali pemain-pemain Indonesia mencoba membangun serangan dengan melakukan passing sejajar dari back sayap ke tengah, dari Marcel terus ke kanan. Begitu direbut oleh lawan, pertahanan Indonesia menjadi terbuka dan berbahaya. Bahkan sekali penjaga gawang Sahyadi nyaris membuat blunder, dan itu lebih karena kesalahan pemain yang terlalu percaya diri melakukan permainan 1-2 di lini belakang. Saat melawan Thailand, situasi yang sama juga terjadi. Ketika Thailand berubah taktik di babak kedua dari pressing bawah, kemudian mereka berubah menjadi pressing atas, saya heran bahwa 5 pemain belakang Indonesia masih mencoba melakukan serangan build up, serangan dari bawah dengan melakukan permainan ball position di bawah. Apa yang terjadi? Beberapa kali langsung di press oleh pemain Thailand yang punya kualitas bagus, dia rebut dan langsung mengancam gawang Indonesia. Jika kita lihat waktu itu, kita seperti babak belur di babak kedua, karena sebetulnya ada kesalahan taktik di mana pemain-pemain belakang mencoba membangun serangan dari bawah, padahal Thailand sudah berubah taktik dari pressing di bawah dan pressing atas.
seharusnya dalam situasi seperti itu, kiper atau back yang menguasai bola memulai serangan dengan direct ball ke depan. Dari bola langsung diangkat ke striker tengah atau striker sayap. Ketika bola sudah diangkat, 3 back sentral plus 5 gelandang langsung dorong ke depan. Kenapa? Karena dengan dorong ke depan maka 5 gelandang ini siap untuk memanfaatkan bola kedua atau second ball, yaitu bola pantulan dari back lawan yang merespon bola long passing tadi. Ketika long passing, mereka akan merespon entah dengan sundulan atau dengan melakukan permainan 1-2. Nah, gelandang Indonesia ketika bola sudah di long pass harus segera merapat ke depan untuk mengantisipasi bola kedua. Cara bermain agresif, cepat, pendek dengan pressing atas sudah efektif saat melawan Brunei dan Filipina. Kita berharap bahwa cara bermain yang sama kembali dijalankan oleh pasukan Sinteyong, karena lawannya hanya Myanmar, bukan Thailand dan juga bukan Vietnam. Indikator efektif dan tidaknya cara bermain seperti itu bisa dilihat nanti dari 2 hal. Pertama, permainan cepat menyerang langsung ke pertahanan Myanmar menciptakan banyak peluang dan bisa peluang-peluang itu bisa dikonversi menjadi gol. Indikator yang kedua, lini pertahanan Indonesia tidak membuat kesalahan, tidak juga membuat blunder. Faktor terakhir yang juga tidak kalah penting, bahwa selama 90 menit pertandingan melawan Myanmar malam ini, seluruh komponen tim harus fokus pada laga sendiri melawan Myanmar. Jangan sekali-kali konsentrasi terpecah untuk mengikuti hasil laga Vietnam kontra Thailand, sebab ini sebuah permainan. Sepak bola adalah permainan penuh drama. Dinikmati saja permainan, bukan hanya tim, tetapi juga kita, para pencinta sepak bola nasional yang berada di luar lapangan. Sampai di sini dulu obrolan kita sore ini. Bravo, tim Garuda Muda.